السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Bapak Ibu yang dicintai oleh Allah, puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang sampai dengan saat ini masih berkenan melimpahkan kepada kita kenikmatan yang luar biasa. Wabil khusus nikmat iman dan Islam, sungguh tidak ada kesempurnaan selain dari apa yang ditawarkan oleh Islam. Salawat beriring salam marilah kita sanjungkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang manusia luar biasa, penutup para nabi yang diutus oleh Allah untuk seluruh manusia. Bapak Ibu jamaah yang Allah cintai, insyaallah pagi ini kita akan membahas tentang sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secukupnya. Kalau tidak cukup hari ini, mudah-mudahan bisa dilanjutkan di lain kesempatan. Napa menika sirah? Sirah itu maknanya pun biografi, maknanya pun sejarah hidup baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita akan membahas pada pertemuan kali ini tentang kenapa penting belajar sejarah Nabi. Nanti dari mulai lahir, kalau ada kesempatan kita lanjutkan di pertemuan yang lain, kita bahas sampai Nabi wafat. Bapak Ibu yang dicintai oleh Allah, kenapa penting belajar sirah? Ada beberapa alasan. Alasan yang pertama, kita bisa buka Al-Quran surah Sabah ayat 28. Nabi Muhammad menika spesial. Kenapa dibilang spesial? Karena kalau dibandingkan dengan nabi-nabi sebelumnya berbeda. Kalau nabi sebelumnya menikah Bapak Ibu, itu hanya diutus oleh Allah untuk satu kaum atau satu umat saja. Contoh Ibu, Nabi Hud itu diutus untuk kaumnya. Siapa nama kaum Nabi Hud? Kaum Ad. Nabi Hud itu hanya diutus untuk kaumnya. Siapa nama kaum Nabi Hud? Kaum Sodom atau kaum Sodom. Kaum Nabi Lut lah kaum yang pertama kali melakukan kejahatan berupa homoseksual. Laki-laki suka sama laki-laki, perempuan suka sama perempuan. Maka kemudian karena kaumnya kaum Sodom, sekarang perilakunya disebut dengan Sodom. Merujuk pada nama kaumnya Nabi Lut. Nabi Musa juga khusus diutus untuk kaumnya saja. Siapa nama kaum Nabi Musa? Bani Israel. Tapi Nabi Muhammad itu tidak hanya diutus untuk satu kaum saja. Allah berfirman dalam ayat ini, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nas. Wa ma arsalnaka, tidaklah kami mengutus kamu wahai Muhammad illa, melainkan kamu itu diutus untuk kafatan linnas, untuk seluruh manusia. Basyara wa nadhira. Basyara baik sebagai pembawa berita gembira, wa nadhira sekaligus sebagai pemberi peringatan. Jadi penting kita belajar sirah. Kenapa? Karena memang Nabi itu diutus oleh Allah untuk semua manusia. Pemimpin yang berpengaruh, yang dipersiapkan, diutus untuk semua manusia. Dalam ayat yang lain, Al-Quran surah Al-Anbiya ayat pun ayat 107, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka, tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad
illa melainkan engkau itu diutus sebagai rahmat bagi semesta. Diutus oleh Allah membawa rahmat bagi seluruh alam. Penting belajar sirah. Nabi diutus untuk semua manusia sekaligus rahmat bagi semesta. Alasan yang lainnya lagi, Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Ayat ini memberikan keterangan bahwa kita itu dikirimkan oleh Allah role model. Role model itu maknanya pun suri Taurat. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Jadi telah ada pada diri Nabi kita, diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menika suri menjadi contoh yang patut untuk kita ikuti. Teladan bagi siapa? Liman kana yarjullah, yakni bagi mereka yang mengharap rahmatnya Allah Subhanahu wa taala wal yaumal akhir, serta mengharap akan datangnya hari kiamat, hari pembalasan. Wa dzakarallaha katsiran, dan bagi mereka yang sering dengan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Alasan berikutnya, Al-Quran surah Ali Imran ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah." Katakanlah, apabila kamu mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah. Jadi kalau kalian mengaku cinta pada Allah, maka ikutilah Nabi. Yuhibbukumullah, yang dengan mengikuti Nabi itu Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dosa-dosa kamu. Wallahu ghafurur rahim. Wallahu, dan Allah Al-Ghafur, Maha Pengampun, Ar-Rahim, Maha Penyayang. Jadi kalau kita ngaku cinta pada Allah, buktinya apa? Pembuktiannya ikuti Nabi. Cara ikut Nabi gimana? Ya belajar. Bagaimana kemudian kehidupan Nabi, bagaimana sunnah-sunnahnya, bagaimana beliau berkehidupan. Caranya gimana? Belajar. Itulah kenapa penting belajar sejarah Nabi, belajar biografi Nabi, belajar sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tadi kan kita lihat ayat-ayat Allah tentang bagaimana keutamaan Nabi Muhammad. Dan pengaruh Nabi ini, Bapak dan Ibu yang dicintai oleh Allah, tidak hanya diakui oleh kalangan internal umat Islam saja, tetapi juga kalangan di luar umat Islam. Menikah ada buku ini pun judulnya 100 tokoh yang paling berpengaruh di dunia. Siapa yang nulis? Michael Hart. Siapa Michael Hart? Michael Hart ini seorang astrofisikawan Yahudi ya teman-teman. Tetapi dia menempatkan urutan tokoh yang pertama, tokoh yang paling berpengaruh, dia tulis di situ siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal ini orang Yahudi, tapi dia mengakui bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini merupakan orang yang paling berpengaruh di dunia. Bahkan atas izin Allah mampu mengubah peradaban dari peradaban jahiliyah menuju peradaban yang penuh dengan nur, dengan cahaya Islam. Baik, pertemuan pertama kita akan bahas mulai dari kondisi sosial kemasyarakatan di masa sebelum Kanjeng Nabi menika lahir, dikenal dengan masa yang disebut dengan masa jahiliyah. Kenapa disebut dengan masa jahiliyah? Karena kondisi orang-orang Mekah ketika itu diliputi dengan kebodohan. Apa di antara bentuk kebodohannya? Pertama, mereka menyembah berhala.
menyembah Tuhan-Tuhan yang mereka buat sendiri, dari gandum, dari kayu, dari batu, dipahat, diberi nama Latta, Uzza, Manat, Kubar, lain. Yang kedua, mereka punya kebiasaan mabuk dan berjudi. Bahkan orang Arab menikah itu kalau minum arak, minum ciu, itu seperti kalau kita minum teh, sudah menjadi adat kebiasaan. Makanya nanti kita akan bahas ayat tentang pengharapan khamr itu diturunkan oleh Allah secara bertahap. Kenapa? Supaya orang-orang Arab benar-benar siap meninggalkan minuman keras, karena begitu lekatnya kehidupan mereka dengan miras. Zina. Nanti kita akan bahas bagaimana kondisi perempuan di masa jahiliyah yang menggambarkan zina itu begitu mengakar kuat pada kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah, yang akibatnya perempuan-perempuan itu dianggap sebagai makhluk yang hina, yang sebagian masyarakatnya dengan tega memiliki kebiasaan mengubur bayi perempuannya hidup. Ini kondisi di masa jahiliyah. Kita bahas dari yang pertama. Orang jahiliyah melakukan penyimpangan yang sangat luar biasa. Penyimpangan terbesarnya adalah mereka mengadakan tandingan-tandingan lain selain daripada Allah. Tapi Pak, orang Arab jahiliyah kalau ditanya siapa yang menciptakan kamu, mereka pasti akan menjawab Allah. Jadi mereka mengakui Allah itu pencipta, Allah itu pembentuk. Tauhid rububiyahnya nggak masalah. Yang jadi masalah itu tauhid uluhiyahnya. Al-Quran surah Az-Zukhruf ayat 87. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala in sa'altahum, apabila kamu bertanya kepada mereka, orang-orang Arab jahiliyah, man khalaqahum, man siapa khalaqahum, yang menciptakan mereka, la yaqulunna Allah, mereka pasti akan menjawab yang menciptakan kami itu Allah. Fa'anna yufakun, lantas bagaimanakah mereka dapat dipalingkan? Jadi orang-orang jahiliyah ditanya siapa yang menciptakan kalian, mereka jawab Allah. Jadi mengakui Allah itu ada, Allah itu eksis. Surat Al-Ankabut ayat 63. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala in sa'altahum, apabila kamu bertanya kepada mereka orang-orang jahiliyah, man nazzala minas samaa'i ma'an, man siapa? Nazzala minas sama', yang menurunkan dari langit, ma'an, air hujan. Fa'ahya bihil arda min ba'di mautiha, yang dengan air hujan itu Allah menghidupkan bumi setelah matinya, setelah keringnya ini. Maka mereka menjawab la yaqulunna Allah, mereka akan menjawab Allah. Qul alhamdulillah, katakanlah alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Bal aktsaruhum la yaqilun, tapi banyak di antara mereka la yaqilun, tidak memikirkannya, tidak memahaminya. Ditanya siapa yang menurunkan air hujan, mereka jawab Allah. Siapa yang menghidupkan tumbuhan setelah hujan, mereka menjawab Allah. Salahnya apa? Salahnya mereka mengadakan sesembahan lain. Dalam Al-Quran surah An-Najm ayat 19 sampai ayat 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afara'aytumul Latta wal Uzza, maka apakah patut kalian wahai orang-orang musyrik menganggap Latta dan Uzza? Latta dan Uzza ini adalah nama-nama berhala yang disembah di masa jahiliyah, disembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa Manat ats-tsalitsah, sedangkan Manat pihak yang ketiga, al-ukhra, yang terkemudian, yang dianggap sebagai anak perempuannya Allah Subhanahu wa taala. Salahnya mereka apa? Salahnya mereka mengadakan Tuhan-Tuhan lain selain daripada Allah. Mereka nyembah Allah, mengaku Allah, tapi salahnya apa? Membuat sekutu-sekutu lain
membuat Tuhan-Tuhan lain. Mereka pahat dari batu, dari kayu, dibuat dari gandum, kemudian disembah di samping menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan lucunya ada sebuah riwayat mengatakan Umar bin Khattab dulu pernah menangis dan tertawa. Kenapa menangis? Karena dia teringat dulu pernah mengubur bayi perempuan yang hidup-hidup. Terus kemudian dia tertawa. Ditanya kenapa tertawa? Karena teringat dulu di masa jahiliyah pernah menyembah Tuhan yang beliau buat dari gandum. Ketika musim paceklik tiba, satu persatu tubuh Tuhannya ini dipretelin untuk dimakan. Dia tersenyum. Masya Allah. Apalagi berikutnya, kebiasaan mabuk dan judi. Makanya kemudian ayat pengharaman khamar diturunkan oleh Allah step by step, tahap sampai orang-orang Arab itu yang sudah mulai berislam siap totalitas meninggalkan miras. Yang pertama, tahap yang pertama, Al-Quran surah An-Nahl ayat 67. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min thamaratin nakhili wal a'nabi, dan daripada buah kurma, wal a'nabi, dan buah anggur, tattakhiduna minhu saqaran. Orang-orang Quraisy itu membuat minuman yang memabukkan. Anggur, kurma disimpan sampai keluar zat yang bisa membuat orang itu teler. Warizqan hasan, tetapi ingat, pada hal yang memabukkan itu ada warizqan hasan, ada rizki yang baik. Artinya apa? Ini masih boleh. Inna fi dzalika laayatan liqaumin ya'qilun. Inna fi dzalika, sesungguhnya pada yang demikian itu laayatan liqaumin ya'qilun, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berpikir. Ini masih boleh karena ada rizqan hasanah, ada rezeki yang baik di situ. Turun tahap itu. Surah Al-Baqarah ayat 219. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Yas'alunaka, mereka bertanya kepada kamu wahai Muhammad, 'anil khamri wal maisir, tentang khamr dan judi. Qul, katakanlah, fihima ithmun kabirun, pada keduanya, pada kebiasaan minum khamr dan judi itu ithmun kabirun, terdapat perbuatan tercela, terdapat dosa yang besar. Wa manafi'u linnas, tapi juga ada manfaatnya bagi manusia. Yang waktu itu minum khamr, dalam ayat ini masih ada manfaatnya bagi manusia. Tapi perlu diingat, wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Wa ithmuhuma, tetapi dampak buruk yang disebabkan oleh kebiasaan minum khamr itu dan kebiasaan judi itu akbaru min naf'ihima, lebih besar daripada manfaat yang bisa diambil. Ingat, walaupun ada manfaatnya, tapi keburukannya jauh lebih besar dibandingkan dengan manfaat yang didapatkan. Di tahap yang kedua. Tahap yang ketiga, turunlah. Waktu itu sahabat-sahabat ini masih boleh minum khamr. Sampai suatu ketika ada sahabat yang sholatnya itu sambil dalam keadaan mampu, sehingga membaca Quran itu berputar-putar. Kenapa? Karena sholatnya sambil. Turunlah ayat ini. Al-Quran surah An-Nisa ayat 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la taqrabus salat, janganlah kalian salat. Janganlah kalian mendekati tempat salat. Maknanya pun adalah janganlah kamu salat. Wa antum sukara, sedangkan kamu dalam keadaan mabuk. Artinya apa? Mabuknya masih boleh, tapi nek sudah mau mancing waktu sholat, lereng sih. Jangan mabuk, nanti sholatnya nggak sadar.
sehingga tidak tahu apa yang dia baca. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Janganlah kamu mendekati tempat salat, janganlah kamu salat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk, hatta sampai ta'lamu ma taqulun, sampai kamu mengetahui apa yang kamu ucapkan, sampai kamu sadar. Karena orang mabuk ini kok boten sadar. Nah, ini yang ketiga, orang jahilin sudah mulai bisa meninggalkan khamar sedikit-sedikitnya. Jadi yang pertama masih boleh, yang kedua ingat dampak buruknya lebih besar daripada manfaat yang bisa diambil. Yang ketiga, kalau mau sholat jangan mabuk. Mulai bisa meninggalkan. Setelah siap, baru turunlah tahap yang terakhir. Tahap yang keempat, yang memerintahkan meninggalkan tradisi minum khamar secara totalitas. Al-Quran surah Al-Maidah ayat 90. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min 'amali syaitan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, innamal khamru, sesungguhnya minum khamr itu, wal maisiru, kemudian berjudi itu, wal ansabu, berkorban untuk berhala, wal azlamu, mengundi nasib dengan anak panah. Maksudnya apa? Jadi orang Arab jahiliyah itu kalau mau mengambil keputusan penting, mereka mengambil anak panah, mengambil lidah untuk dikocok. Jadi misalnya contohnya, ini ada undangan untuk ketempatan hajatan, di undangan gitu, diundang untuk hajatan. Nah, dia undi berangkat atau enggak? Maka dia undi anak panah ditulis berangkat atau tidak, dikocok. Nah, kalau tulisannya berangkat dia berangkat, kalau enggak dia enggak. Jadi sering mengundi nasib dengan tidak dengan anak panah. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun. Itu semua kotor. Itu semua kotor. Min 'amali syaitan, dan termasuk daripada pekerjaan setan. Fajtanibuhu, maka jauhilah kebiasaan minum khamr, kebiasaan judi, kebiasaan berkorban untuk berhala, kebiasaan mengundi nasib dengan anak panah itu. Supaya apa? La'allakum tuflihun, agar kamu mendapat keberuntungan. Dikatakan ketika ayat ini turun, maka mereka orang-orang Muslim, orang-orang Islam memecahkan kendi-kendi khamr mereka seperti sungai itu. Karena apa? Dipecahkan semua tempat penyimpanan khamrnya itu, ditinggalkan 100% mereka tidak lagi meminum minuman. Baik, berikutnya apa lagi? Zina, ya. Kita akan lihat pernikahan atau model pernikahan di masa jahiliyah dulu seperti apa, yang menggambarkan perzinahan itu lekat dengan kebiasaan hidup mereka. Kita akan bahas hadis riwayat Abu Daud, nomornya 1934. Tapi nomor ini nomor versi aplikasi Litwa. Boleh jadi kalau kita buka kitab versi penomorannya beda. Jadi ini versi di ensiklopedia Hadis. Pada aplikasi tersebut tertulis nomornya 1934. Yuk pelan-pelan ya. Sudah saya warna supaya bisa diikuti di pertemuan. Inna Aisyah radhiyallahu anha, anna Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya. Siapa Aisyah? Istri Nabi, zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan istri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhbarat, telah mengabarkan, anna nikah kana fil jahiliyah, sesungguhnya pernikahan yang ada di masa jahiliyah, ala arba'atin anha'i, ala arba'ati anha'i, ada 4 macam, ada 4 model. Fakana minha, satu di antaranya, nikahun nisa'il yaum, adalah pernikahan perempuan
pada hari ini. Ya ada mempelainya, ada maharnya, ada walinya. Yahkumur rajulu ila rajuli waliyatahu, di mana seseorang mendatangi wali perempuan yang mau dinikahi. Fayusbiquha, lalu dia berikan maharnya, tsumma yankihuha, kemudian dia menikah dengan perempuan itu. Sama dengan kita pernikahan hari ini. Kalau kita suka sama calon istri kita, lawan jenis, datangi walinya, kemudian apa? Dilamar, dikhitbah, kemudian diberikan maharnya, kemudian untuk pernikahannya jadilah sah suami istri. Kemudian model yang kedua, wa nikahun akhar, sedangkan model pernikahan yang lainnya, yaitu kana rajul, adalah ketika seseorang laki-laki yaqulu li imra'atihi, berkata kepada istri, idza tahurat min tamfiha, idza tahurat, apabila dia telah suci, min tamfiha, dari masa haidnya, ursili ila fulan, pergilah kamu kepada si fulan, fastaqti'i minhu, kemudian berhubunganlah dengannya. Dengar ya, di dulu suami-suami di masa jahiliyah, ketika istrinya haid, setelah selesai masa haidnya, setelah suci, dia perintahkan istrinya untuk pergi kepada laki-laki yang dia tunjuk untuk berhubungan dengan. Masya Allah. Wa ya'taziluha zawjuha, maka dia meninggalkan istrinya, tidak berhubungan dengan istrinya ketika disuruh istrinya berhubungan dengan laki-laki yang lain. Wala yamassaha abada, jadi tidak menyentuh istrinya selama-lamanya. Hatta yatabayyana hamluha, hatta sampai yatabayyana hamluha, telah nampak jelas bahwa istrinya itu hamil. Min dzalika rajul, dari laki-laki yang dia tunjuk itu. Alladhi tastaqti'u minhu, di mana dia telah berhubungan intim dengan laki-laki yang ditunjuk itu. Fa idza tabayyana hamluha, apabila telah nampak jelas bahwa istrinya itu hamil dengan laki-laki itu, asabaha zawjuha in ahabba, maka dia boleh menggauli istrinya apabila dia mau. Wa inna ma yaf'alu dzalik, dan sesungguhnya dia melakukan hal itu. Apa alasan si suami melakukan hal itu, memerintahkan istrinya berhubungan dengan laki-laki yang lain? Tujuannya ialah raghbatan fi najabatil walad, agar dia mendapatkan keturunan yang luar biasa. Jadi kalau misalnya pengen dapat anak yang kulitnya putih kayak orang Korea, hidupnya maju, ya, rambutnya ikat, cari bibit unggul. Oh, itu ada tuh laki-laki kulitnya putih kayak orang Korea, tubuhnya kekar. Nanti ketika istrinya mens, setelah selesai mens, sebelum berhubungan, supaya kita dapat anak kayak orang Korea. Kamu sama dia dulu ya. Setelah nampak hamil, silakan berhubungan lagi. Dan ketika punya anak, diaku sebagai anaknya. Oh, anak dulu. Fakana hadza nikah, dan model pernikahan semacam ini yusamma nikah al-istibda', dinamakan dengan model pernikahan istibda'. Ini model yang kedua. Yang ketiga lebih mahal lagi. Wa nikahun akhar, sedangkan model pernikahan yang lain lagi. Yajtami'ur rahtu dunal 'asyrah, berkumpullah sekelompok laki-laki dunal 'asyrah, yang jumlahnya di bawah 10 orang. Fayadkhuluna 'alal mar'ah, dan dia masuk kepada salah seorang perempuan. Berapa jumlahnya? Di bawah 10. Bisa, berarti kan asumsinya minimal 2. Tidak mungkin tidak mungkin berkumpul cuma 1 orang.
Yang minimal itu 2 sampai 9. Kulluhum yusibuha. Semua yang datang di bawah 10 orang itu mencicipi perempuan itu. Tanda kutip dengan bahasa yang halus. Fa idza hamalat, ketika perempuan itu hamil. Jadi berapa yang masuk? 9, di bawah 10. Kalau hamil, gimana cara menentukan? Kita baca lagi. Faida hamalat, apabila yang perempuan itu hamil. Wa marra layalin ba'da an tadha'a hamlah, dan telah berlalu beberapa malam setelah perempuan ini melahirkan. Arsalat ilaihim, maka perempuan ini mengutus seorang utusan menemui laki-laki yang kemarin mampir. Falam yastati rajulun minhum an yamtani, maka tidak seorang pun di antara mereka yang mampir itu bisa menolak perempuan itu untuk diutus ke hadapannya. Semua mereka yang mampir itu tidak bisa menolak undangan itu. Hatta yajtami'u indaha, sampai semua laki-laki yang mampir kemarin berkumpul di hadapan perempuan itu. Fataqulu lahu, maka perempuan itu berkata kepada laki-laki yang ada di hadapannya itu, laki-laki yang pernah mampir kemarin itu. Qad araftum, tentunya kalian sudah tahu apa peristiwa kemarin itu. Alladzi kana min amrikum, yakni terhadap urusan kalian, urusan kemarin yang mampir itu. Wa qad waladtu, dan hari ini aku mempunyai anak. Wa huwa ibnuka ya fulan, wa huwa ibnuka ya fulan, dan ini adalah anakmu wahai fulan. Si perempuan asal 7. Wah, anaknya sombong, saya penting. Wa huwa ibnuka ya fulan, ini anakmu fulan. Fatasammi man ahabbat minhum biismihi, maka perempuan itu bebas menunjuk laki-laki sesuai dengan yang dia inginkan. Fayadhabu bihi waladuha, dan anak itu menjadi anak laki-laki yang dia tunjuk. Masyaallah. Sanahur itu ya. Ini masa jahiliyah. Model yang terakhir, model yang keempat. Ini saya sampai jam berapa? 7 dulu. Kalau nggak rampung hari ini, lanjut lain hari ya. Model yang keempat, wa nikahur rabi, sedangkan pernikahan ar-rabi yang keempat. Yajtami'u nasul katsir, berkumpulan laki-laki dalam jumlah yang cukup banyak. Katsir juga dengan jumlah yang banyak. Berarti asumsinya di atas 10. Tadi kan yang ketiga di bawah 10. Berarti kalau banyak di sini asumsinya di atas 10. Bisa 15, bisa 20, bisa 30 gitu ya. Fayadkhuluna 'ala al-mar'ah, dan dia masuk kepada salah seorang perempuan. La tamtani'u mimman ja'ahu, maka perempuan itu tidak bisa menolak laki-laki yang datang, mereka yang datang kepada perempuan itu. Wa hunnal baghaya, dan perempuan itu merupakan wanita pelacur. Kunna yansibna ala abwabihinna rayati, dan dia membuat tanda berupa rayatin, bendera di depan pintu rumah. Abwabihinna yakunna alam, yang bendera itu berfungsi sebagai alamat, sebagai tanda liman aradahunna, bagi siapapun laki-laki yang mau kepada dia. Jadi dulu di masa jahiliyah itu ngasih tanda, tandanya apa? Bendera. Kalau bendera itu tertancap, berkibar, berarti laki-laki boleh masuk. Dakhala alaihinna, masuk ke perempuan itu. Fa'idha hamalat, apabila dia hamil, berapa yang masuk? Di atas 10.
maka kita tentukan fawada'an hamlaha, dan dia telah melahirkan apa yang dihamilkannya, apa yang dikandungnya. Jumi'u laha, maka perempuan ini mengumpulkan mereka itu. Wa da'u lahumul qafah, dan memanggil mereka. Thumma alhaqu waladaha. Jadi dulu di masa jahiliyah itu ada yang profesi pintar melihat kemiripan. Jadi ada orang yang memang profesinya itu pintar lihat kemiripan. Itu dilihat dari hidungnya mirip. Setelah dilihat itu mirip gitu ya, rumah alhaqu waladaha. Ini sebabkan itu anaknya karena mirip sama orang itu. Billadhi yarawna, dengan tanda-tanda kemiripannya. Pada taqam wadu'iyat ibna, maka anak itu dihubungkan dengan ayahnya dan dipanggil dengan nama bapaknya, diakuinya anak si fulan. La yamtani'u min dzalik, dan laki-laki yang ditunjuk mirip dengannya tidak bisa menolak itu sebagai anak. Jadi tes DNA dulu, mirip kayak. Falamma ba'athallahu Muhammad, dan ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadama nikahu ahli jahiliyah. Hadama nikahu ahli jahiliyah kullu. Maka Nabi menghancurkan semua pernikahan model ada jahiliyah itu. Illa, kecuali nikah ahli Islam al-yawm, pernikahan umat Islam zaman ini. Ada mempelainya, ada walinya, ada proses khitbahnya, itu ya, ada akad nikah. Ini pernikahan di masa jahiliyah. Makanya nggak heran kalau orang-orang di masa jahiliyah melahirkan bayi perempuan, apa yang terjadi? Dianggap perempuan itu tuh air. Air sangat nyambut gaul, nggak bisa cari uang, repotin, cuma bisa ngabisin uang. Maka kemudian perempuan dianggap air. Beda sama laki-laki. Kalau anak laki-laki itu anugerah, senangnya luar biasa. Kenapa? Karena bisa bantu, bisa perang, bisa bantu cari uang. Bahkan dulu yang berlaku di masa jahiliyah itu hukumnya adalah hukum jahiliyah. Contohnya pun kan orang Quraisy itu terdiri dari berbagai macam klan, kabilah. Ya, sukunya Quraisy, kabilahnya kan banyak. Ada Bani Hashim, ada Bani Abdi Syams, ada Bani apalagi Bani Adi, dan klan-klan yang lain. Sama dengan kita sukunya suku orang, suku Jawa. Klannya, terahnya itu kan banyak. Ada terah Parto Dikoro, ada terah Parto Paliro, ada terah Singo di Bejo, Singa di Beja, Singa di Beja, Lion on the table, Singo. Maka misalnya ada klan, ada terah dari Bani Hashim, ini terbunuh oleh terah yang lain. Maka seluruh laki-laki dari terah Bani Hashim ini wajib menuntut balas. Apa maknanya? Semakin banyak anggota laki-laki dari klan itu, maka klan itu semakin. Makanya kalau punya anak laki-laki itu senangnya bukan main, menambah kemuliaan dari kabinet. Tapi kalau anak perempuan sebaliknya. Kita baca di sini ya. Surah An-Nahl ayat 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza busyira ahaduhum, dan apabila salah seorang di antara mereka diberi kabar bil unsa, dengan kelahiran anak perempuan, dhalla wajhuhun muswadda, mukanya itu menjadi hitam, maknanya pun merah padam. Orang kalau marah menikah kan rasa atau mukanya terus merah padam.
kehitaman. Wa huwa kadhib, disebabkan karena mereka amat marah, mangkel terhadap kabar yang mereka dapatkan berupa kelahiran anak perempuan. Di ayat 59 yang dijelaskan lagi, dilanjutkan lagi. Yatawara minal qaum, amat beratnya kabar yang dia dapatkan sampai yatawara minal qaum, dia menyembunyikan diri dari kaumnya, boten dari rumahnya, karena punya anak perempuan dianggap sebagai aib. Min su'i ma busyra lahu, min su'i, karena amat buruknya, buruk. Makanya kalau meninggal dalam keadaan buruk disebut su'ul. Min su'i ma busyra bihi, atas buruknya kabar yang dia dapatkan berupa kelahiran anak perempuan. Kemudian ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fil turab. Ini apakah dia akan merawatnya, membesarkan anak perempuan itu, am yadussuhu fil turab, atau akan membenamkan anak ini di dalam tanah, atau mengubur bayi perempuan ini hidup. Ala sa'a ma yahkumun, amat buruklah apa yang mereka tetapkan. Banyak dulu di masa jahiliyah orang kalau lahiran bukan buat brokoan, tapi malah menyiapkan liang karena memiliki anak. Kalau bapak-bapaknya yang dulu menguburkan bayi perempuan itu hidup-hidup, ditanya oleh Allah, diminta pertanggungjawabannya di akhirat. Wa idzal mau'udatu su'ilat, surat At-Takwir ayat 8. Wa idzal mau'udatu su'ilat, wa idzal mau'udatu, dan apabila bayi-bayi perempuan itu su'ilat, disoal, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai saksi hari kiamat nanti. Bi ayyi dzambin qutilat, atas dasar dosa apa dosanya sampai dibunuh, dikubur hidup-hidup. Ditanya besok oleh Allah bayi-bayi perempuan itu, atas dasar apa, atas dosa apa mereka dibunuh. Untuk apa? Untuk menunjukkan kesalahan bapaknya. Waktunya tinggal 3 menit. Biasanya penceramah itu banyak bicara, banyak salahnya. Tapi kalau jamaah yang mendengarkan biasanya banyak mendengarkan, banyak lupanya, plus ngantuknya. Yuk buktikan. Tadi dibahas kenapa penting belajar sirah Nabi. Yang pertama apa? Oh tenang dong. Yang pertama karena apa? Karena Nabi itu diutus oleh Allah untuk semua. Yang kedua sebagai rahmat bagi alam. Yang ketiga karena Nabi itu merupakan suri. Yang keempat, kalau kita mengaku cinta pada Allah disuruh ngapain? Ikuti Nabi. Terus tadi juga dibahas tentang masa jahiliyah. Kenapa disebut dengan masa jahiliyah? Karena Mekah saat itu diliputi oleh kebodohan. Apa di antara kebodohan yang tadi dijelaskan? Menyembah berhala. Apa nama berhala itu? Kemudian yang kedua kebiasaan apa lagi? Minum keras. Terus apa lagi? Berzina. Jadi ada berapa macam pernikahan di masa jahiliyah? Yang pertama lazimnya kita jumpai saat ini. Yang kedua apa? Istibda. Apa itu? Jadi istrinya mens sampai suci disuruh berhubungan dengan laki-laki supaya dapat anak yang ajaib, anak yang luar biasa. Yang ketiga, ya pernikahan di bawah berapa orang? 10. Yang terakhir berapa orang? Di atas 10. Banyak. Baik. Pertanyaan saya terakhir, apakah semua kebiasaan
hari ini terulang? Yang pertama kesyirikan, ada hari ini? Kalau dulu namanya Lata, Uzza, terus sekarang namanya apa? Penguasa Gunung Gambeng. Yang kedua, minum khamar. Hari ini kejadian. Kalau zaman dulu kita ada orang yang mau minum khamar harus beli. Kalau sekarang dijual. Ada order apa? Yang ketiga, zina. Kejadian hari ini. Bahkan banyak orang yang dengan bangga merekam aktivitas perzinahan. Dulu di zaman belum banyak internet tahun 2006 ini, ibu suka lihat kan di lampu merah itu ada iklan kecil. Pernah nggak tahu kecil? Iklannya telah bulan hubungi. Sering dulu itu iklan apa ya? Telah bulan apa? Nah, sekarang karena sudah ada internet, nggak ada terus itu promosi banget. Maka hadirin yang dicintai Allah, marilah kita meneladani Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada pertemuan yang lain, kalau nanti saya diundang lagi kita akan bahas tentang masa kelahiran. Nanti lahir tanggal berapa, hari apa, bulan apa, peristiwa-peristiwa apa yang terjadi di masa beliau. Demikian, sudah jam 7 lewat 2 menit. Saya korupsi waktu. Demikian, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang jadi modern. Jadi kenalan dulu. Oh, gimana dulu? Kenalan dulu. Iya. Oh, saya. Iya. Oh, baik. Maaf, saya diminta memperkenalkan diri. Iya. Nama saya Nizam Zulfikar. Aksi. Bukan aksi. Saya sebelum aksi ini dulu Oh, tahun iya. 2012 ada program dari Muda Pilihan ATV. Iya. Ya itu saja. Juara 2. Juara favorit waktu itu juara 3. Itu apa 3? Kemudian saya lahir 19 Februari 8. tinggal di Gamping. Deket ya? Sekarang saya berkantor di Kepatihan. Oh. Satu kantor dengan Pak I. Iya. Betul ya? Alhamdulillah sudah punya istri dan 2 orang anak. Nah, pertama umur 10 tahun, yang kedua umur 2 tahun. Alhamdulillah. Kata? Ya, terima kasih. Baik Bapak Ibu yang dicintai Allah, marilah kita berdoa bersama-sama supaya Allah memberkati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma atina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa atina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم اللهم انصر المجاهدين في كل مكان وفي كل زمان ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.